Selamat datang dalam kuliah Fenomenologi Agama. Tema yang akan kita bahas hari ini mengenai toleransi dalam beragama itu penting, tapi bukan tanpa batas. Wacana mengenai pentingnya toleransi tentu bukan merupakan hal baru, khususnya untuk konteks Indonesia. Studi antropologis menunjukkan bahwa praksis toleransi dalam konteks pluralisme agama di Indonesia diperkirakan telah berproses selama sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme, 7 abad pengaruh Islam dan Konghucu yang masuk hampir bersamaan waktunya, 4 abad pengaruh Kristen dan Katolik. Karena itu, untuk sebagian orang Indonesia, wacana mengenai toleransi bisa jadi dipandang kurang penting lagi untuk diperbincangkan pada abad ke-21 ini. Abad di mana orang terlanjur dipandang lebih toleran, terbuka kepada perbedaan, mampu berpikir kritis, menjalin interaksi dialogis, serta menghormati hak atas kebebasan beragama. Pendeknya, agama-agama kini dipandang sedang baik-baik saja, tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun, apakah betul bahwa praksis agama-agama di Indonesia kini sedang baik-baik saja? Secara faktual, harus kita akui bahwa agama-agama di Indonesia dalam era digitalisasi canggih saat ini belum dapat dikatakan sedang baik-baik saja. Faktanya, meskipun hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia dijamin secara legal yuridis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, tapi dalam beberapa dekade terakhir ini, gejala intoleransi yang mencederai hak atas kebebasan beragama cenderung menguat di Indonesia. Kita tentu tahu dan ingat beberapa aksi radikalisme ekstrim akibat intoleransi yang berdampak mencederai relasi antar umat beragama di Indonesia. Misalnya, konflik Poso, Sulawesi Tengah yang mulai tahun 1998 dan diteruskan pada tahun 2000. Peristiwa bom Bali 1, 12 Oktober tahun 2002, yang menewaskan korban sebanyak 196 jiwa dari 22 negara. Peristiwa bom Bali 2 pada 1 Oktober tahun 2005. Rangkaian bom bunuh diri di gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya yang merenggut korban jiwa dan melukai sedikitnya 40 orang pada 13 Mei tahun 2018 yang lalu. Dan aksi yang masih segar dalam ingatan kita adalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret tahun 2021. Semua peristiwa tragis itu menunjukkan betapa bahayanya intoleransi, sebab menjadi akar bagi radikalisme ekstrim dan embrio bagi terorisme. Pada era digitalisasi saat ini, yang amat menggelisahkan kita adalah fakta bahwa penyebaran wacana intoleransi disinyalir telah menyasar ke salah satu aspek terpenting bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia, yakni lembaga pendidikan. Akibatnya, kini cukup banyak siswa atau mahasiswa atau kaum muda Indonesia yang disinyalir telah terpapar oleh virus intoleransi. Adapun pola penyebaran intoleransi di kalangan kaum muda, pelajar dan mahasiswa bisa bersifat eksternal dan internal. Dari aspek eksternal, penyebaran wacana intoleransi di sekolah-sekolah disinyalir dilakukan oleh kelompok intoleran dan radikal melalui kaderisasi,
ceramah keagamaan di tempat-tempat ibadah yang dikuasainya, penerbitan media informasi berupa majalah, booklet, buku, serta berbagai situs di internet. Jalur internet tergolong lebih efektif untuk menyebarkan pemikiran intoleran dan radikal karena kaum muda, siswa, mahasiswa adalah kelompok yang dipandang paling aktif dalam memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Masalahnya tentu bukan terletak pada penggunaan internet atau media sosial tersebut, tetapi konten intoleran dan radikal yang disebarkan melaluinya. Bila kaum muda, siswa, mahasiswa begitu intens dan aktif mengakses dan membaca wacana intoleransi atau radikalisme itu, maka ia berpotensi mudah terpengaruh olehnya, sehingga menjadi berpikiran intoleran dan bersikap radikal terhadap yang lain, penganut agama lain. Dari aspek internal, penyebaran wacana intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar bisa berkaitan dengan materi, proses pembelajaran, dan bahkan pengajar di lembaga pendidikan. Artinya, intoleransi bisa jadi berkembang justru di lembaga pendidikan itu sendiri. Materi pembelajaran dan bahkan pendidik, guru, dosen yang mengajar kini patut dicurigai rentan ditunggangi oleh kelompok intoleran dan radikal untuk menyebarkan pemikiran intoleran dan sikap radikalnya. Konon, cukup banyak guru yang mengajar di sekolah-sekolah disinyalir berpikiran intoleran dan bersikap radikal. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar kini cenderung menguat. Hasil penelitian Wahid Foundation pada tahun 2016 dengan sampel yang memadai yakni 1.520 responden yang berusia 17 tahun, usia pelajar, dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan gejala menguatnya intoleransi di kalangan kaum muda Indonesia. Dari total jumlah responden tersebut, sebanyak 49% responden bersikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukai. Sebanyak 52% responden berkeberatan kalau orang non-muslim mendirikan tempat peribadatan di sekitarnya. 39,6% keberatan kalau orang non-muslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di sekitarnya. Rata-rata skor intoleran terhadap yang non-muslim mencapai 38,4%. Responden yang bersedia melakukan tindakan radikal mencapai 7,7%. Dan yang tidak setuju setiap warga negara bebas memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan kesadarannya mencapai 2,53%. Kemudian pada tahun 2017, hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta mengenai radikalisme menyimpulkan bahwa opini pelajar dan mahasiswa yang radikal mencapai 58%, intoleransi internal 51,1%, sedangkan intoleransi eksternal mencapai 34,4% dari keseluruhan responden yang dijadikan sampel penelitian tersebut. Data mengenai menguatnya intoleransi di kalangan pelajar atau kaum muda di Indonesia di atas menunjukkan bahwa praksis agama-agama di Indonesia tidaklah sedang baik-baik saja. Karena itu, penting toleransi sebagai nilai yang memagari dan menjadi orientasi kehidupan bersama dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. Toleransi sebagai nilai yang menandai sikap rendah hati seseorang untuk menerima dan menghormati perbedaan agama, rupanya senantiasa perlu diperjuangkan dan diinternalisasikan, bukan sekadar diperbincangkan dan didiskusikan.
diinternalisasikan sampai pada tataran membentuk kesadaran bahwa perbedaan bukanlah ancaman bagi eksistensi diri, melainkan syarat dan kekuatan untuk berproses dan bertumbuh secara evolutif dalam kesadaran akan nilai-nilai universal. Dalam arti itu, toleransi sebagai potensi nilai individu atau sikap individu mesti ditransformasikan kepada sikap sosial, seperti sikap saling menghormati perbedaan dan keunikan yang lain atau yang lian. Betul bahwa kedewasaan dalam hidup seseorang dalam kehidupan sosialnya ditandai tidak hanya oleh sikap toleransi, tapi setidaknya pemikiran intoleransi yang menjadi akar bagi sikap radikal yang membahayakan eksistensi yang lain, mulai dari cap sesat, murtad, kafir, ujaran kebencian atau kekerasan verbal, sampai kepada aksi terorisme, jelas tidak merupakan tanda kecerdasan dan kematangan karakter moral seseorang atau sekelompok orang, apapun alasannya. Intoleransi dan radikalisme yang berdampak negatif bagi kemanusiaan orang lain jelas merupakan tanda nyata dari kemunduran dalam praksis hidup beragama. Karena itu, bila toleransi dimaknai sebagai ungkapan sikap rendah hati, penerimaan dan sikap baik kepada yang lain, maka fenomena menguatnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sikap egoisme atau tanda kemunduran dalam beragama. Orang yang intoleran bukan hanya tertutup terhadap perbedaan, tapi juga tertutup terhadap kemungkinan perubahan kerangka pemikiran, meskipun dia sadar bahwa ada kekeliruan cara pandangnya tentang yang lain, penganut agama lain, bahkan agama lain itu sendiri. Dalam arti itu, intoleransi berbahaya karena merupakan penyangkalan secara nyata terhadap kebebasan dan kesetaraan hak orang lain dalam beragama yang ditunjukkan dengan berbagai bentuk penolakan terhadapnya. Namun, apakah sikap toleransi dalam konteks keagamaan atau ekspresi keyakinan dalam beragama itu ada batas-batasnya? Dalam konteks pluralitas atau pluralisme agama, orang yang toleran tentu tidak berprinsip apapun boleh dilakukan atau menyetujui segalanya terjadi. Artinya toleransi itu penting tapi bukan tanpa batas. Dalam konteks Indonesia, misalnya, batas toleransi adalah bila seseorang berdasarkan paham-paham keagamaannya dengan terus terang menyatakan dirinya menolak Pancasila, dan bila tindakan seseorang melawan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau melawan hukum yang menjamin dan melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, misalnya melakukan pemaksaan dan intimidasi kepada orang lain agar pindah agama, atau diskriminasi berbasis kebijakan-kebijakan berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah, gedung untuk beribadah. Kecuali itu, batas toleransi adalah wacana yang anti terhadap hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan aksi destruktif seperti terorisme yang menghancurkan gambaran luhur mengenai martabat manusia. Dan tentu, itu merendahkan dan meredupkan pancaran nilai agama-agama itu sendiri. Dengan kata lain, batas toleransi dalam konteks pluralitas agama adalah ketika orang menolak toleransi itu sendiri sehingga ia bisa berdampak dehumanistik. Jadi, wacana atau perilaku yang diskriminatif, tidak adil, destruktif atas nama agama, yang jelas berdampak merusak relasi antar umat beragama, tidak perlu ditolerir. Artinya, intoleransi dapat masuk akal bila dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri. Tendensi-tendensi kepada radikalisme ekstrim dan terorisme tidak perlu ditoleransi. Pada tingkat yang paling mendasar, tindakan yang menghancurkan kemanusiaan berbasis apapun, seperti terorisme, tidak perlu ditoleransi.
Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh pluralisme agama, intoleransi bisa menjadi salah satu ancaman yang serius di era digitalisasi saat ini dan di masa depan. Karena itu, kita ditantang untuk berperan lebih aktif dalam mencegah penyebaran wacana intoleransi dan radikalisme saat ini. Sebagai langkah pertama yang dapat lebih efektif untuk itu, selain mewaspadai situs-situs internet yang kontennya memuat wacana intoleransi dan radikalisme, adalah mengkampanyekan dan mempromosikan konten-konten yang memperkuat toleransi antar umat beragama di atau melalui internet. Selebihnya, dalam praksis beragama sehari-hari, kita berperan aktif menunjukkan sikap, perkataan, dan tindakan yang menghormati hak asasi orang lain untuk berbeda dalam pilihan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam toleransi aktif dan beragama yang konstruktif.